Shalom Kingdom citizens. Jesus has washed away our sins and reigned over our lives today. Embrace His limitless blessings dan alami hidup yang berkemenangan through our program Christ of Victory, a 20-minute daily devotion and worship session. Kami mengajak saudara untuk membangun kembali mesbah yang harum di hadapannya. Let's prepare our heart to praise and worship Him and read His Gospels. Kami percaya melalui program ini, hidup Anda akan mengalami perubahan dan pemulihan untuk memuliakan nama Tuhan. Kingdom citizens, enjoy His presence and His grace. Remember, Jesus loves you. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya,
Salam warga kerajaan. Hari ini saya mau sharingkan tentang kunci kemenangan di dalam kehidupan kita. Di mana kita mengalami krisis saat ini, kita mengalami masalah saat ini. Tetapi Tuhan menyediakan kunci untuk kita supaya kita menjadi lebih daripada pemenang. Seperti yang Daud alami ketika dia mengalami tekanan yang berat, ketika dia mau bahkan setelah dia dinobatkan menjadi raja di Israel. Kita baca di 1 Tawarikh 14 ayat 8 sampai 17. 1 Tawarikh 14 ayat 8 sampai 17, di situ dikatakan, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Jadi warga kerajaan, kita belajar dari cerita ini bagaimana Daud ketika dia diurapi menjadi raja Israel, langsung bangsa Mesir ketakutan dan ingin menangkap Raja Daud, ingin membinasakan, ingin membunuh Raja Daud karena mereka merasa ketakutan. Kalau Daud menjadi raja di Israel, mereka akan kalah. Karena apa? Daud mempunyai urapan yang luar biasa. Kita baca di 1 Samuel 16 ayat 13, di situ awal pertama kali Daud diurapi oleh Samuel, ya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, kita perlu urapan Tuhan, itu terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengurapi Daud, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Ketika Tuhan mengurapi Bapak Ibu dan saya, roh Tuhan berkuasa atas Bapak Ibu dan saya. Roh Tuhan luar biasa. Kemenangan demi kemenangan Daud dapatkan. Karena apa? Bukan dia sendiri yang berperang, tetapi roh Tuhan ada di dalam dirinya.
Ketika Bapak Ibu menghadapi krisis saat ini, bukan Bapak Ibu yang menghadapi, tetapi Roh Tuhan yang bersama Bapak Ibu dan saya yang menghadapi krisis ini. Tuhan akan memberikan kita hikmat-hikmat yang baru di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin mustahil kita alami, sesuatu yang mustahil yang harus kita kerjakan, Tuhan sanggup lakukan. Seperti Daud alami saat ini ketika dia menghadapi bangsa Filistin. Tuhan menyuruh dengan cara-cara yang tidak Daud pikirkan. Dan terjadi kemenangan. 2 kali bangsa Filistin menyerang bangsa Israel. Kedua kalinya bangsa Filistin mengalami kekalahan. Dan Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika Bapak Ibu mengalami krisis saat ini, ketika mengalami tekanan saat ini, ketika kita mengenalkan Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, kita percaya, saya sangat yakin dan percaya Roh Tuhan itu akan memberikan kita hikmat sehingga kita bisa melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Roh Tuhan yakinkan ada dalam diri Bapak Ibu dan saya. Karena itu yang akan berperang menggantikan kita. Dia akan melakukan sesuatu yang lebih dahulu kepada kita. Melakukan terobosan. Daud berkata bahwa terobosan seperti air menerobos lebih dahulu. Di depan tentara-tentara Daud. Itu yang dialami oleh Daud. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengalami saat ini seperti ini. Percayalah, Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan ada pada diri Bapak Ibu dan saya. Di situ kita melihat campur tangan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita perlu urapan yang pertama. Yang kedua, kita harus taat apa yang diperkatakan, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Daud taat ketika dia disuruh oleh Tuhan seperti ini, dia taat melakukan. Kita pun perlu ketaatan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang disampaikan oleh gembala kita kepada kita. Kita harus taat. Karena kita percaya dari ketaatan itu kita akan berhasil. Dari ketaatan Daud untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu taat. Bapak Ibu akan mengalami kemenangan yang luar biasa. 1 Raja-Raja 15 ayat 5 di sana dikatakan, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Daud. Dia taat apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Jadi ketika warga kerajaan Tuhan yang mendengar siaran ini taat kepada firman Tuhan, saya yakin percaya Tuhan bekerja dan Tuhan memberikan keberhasilan dan kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti yang Daud alami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang mengurapi setiap warga kerajaan-Mu yang menonton siaran ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Ketika urapan Tuhan itu nyata, turun di dalam kehidupan kami. Roh Tuhan bekerja dalam hidup kami. Roh Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan warga kerajaan-Mu. Sehingga terobosan demi terobosan terjadi. Dan kehidupan kami semakin hari semakin melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika kami taat dan setia akan perintah-Mu, kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami dan kami akan dibedakan dengan orang-orang yang tidak menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Paparapap, papararara, paparapap, parara. Paparapap, papararara, paparapap. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat